Terima kasih telah mengklik video ini. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu traction control, ABS, dan sistem airbag pada kendaraan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya adalah Pedro Goklosta Barat, NIM 2209778, mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia, angkatan 2022 dari program studi pendidikan teknik otomotif. Pada pembahasan pertama, kita akan membahas tentang definisi dari setiap sistemnya. Yang pertama adalah traction control system. Merupakan sistem yang dirancang untuk mencegah roda agar tidak wheel spin atau slip saat akselerasi, terutama di permukaan jalan yang licin ketika kendaraan mendadak berakselerasi. Nah, fokus dari TCS ini adalah menstabilkan putaran antara yang ban yang mengalami slip maupun yang tidak. Nah, fokus dari TCS ini adalah menstabilkan putaran ban antara yang tidak mengalami slip maupun yang mengalami slip. Putaran dari ban yang mengalami slip akan diturunkan, dan pembagian putaran dari gardan akan difokuskan pada torsi, sehingga pada ban yang mengalami traksi yang kuat akan mendorong kendaraan untuk maju. Nah, ada dua cara yang dilakukan TCS, yaitu dengan cara membatasi performa engine pada saat akselerasi dan mengontrol sistem rem pada roda yang mengalami wheel spin. Selanjutnya adalah definisi dari anti-lock braking system. Adalah sistem keselamatan pada kendaraan yang mencegah roda terkunci saat pengereman mendadak. Jadi pada saat pengemudi melakukan pengereman penuh, ABS akan mendeteksi dan mengubah pengereman tersebut menjadi pengereman yang berkala secara milidetik. Pengereman akan melakukan pengereman berulang kali, sehingga dirasakan oleh pengemudi adalah kendaraan mengalami penurunan kecepatan. Nah, ABS membantu menjaga kendali dan stabilitas kendaraan, terutama pada permukaan yang licin. ABS juga dapat berfungsi pada saat kita ingin mengurangi atau memberhentikan kendaraan pada saat yang licin. Nah, apabila tidak ada ABS pada permukaan jalan yang licin, kita akan terus maju meskipun kita telah menekan pedal rem. Manfaatnya adalah meningkatkan stabilitas, mengurangi jarak pengereman, dan meningkatkan keamanan, mengurangi risiko kecelakaan akibat kehilangan kendali saat pengereman. Yang selanjutnya, apa itu sistem airbag? Airbag adalah sistem keselamatan pada kendaraan yang dirancang untuk melindungi penumpang dari cedera serius saat terjadi kecelakaan. Airbag sendiri masih hanya dimiliki pada kendaraan mobil. Nah, biasanya terletak pada setir, bag depan, lalu ada airbag samping, dan curtain airbag pada pilar A kendaraan. Prinsip kerja, komponen, dan cara kerja dari sistem TCS yaitu bekerja dengan cara memantau kecepatan roda. TCS dilengkapi dengan speed sensor. Ketika speed sensor rasakan ada gangguan ataupun dirasakan salah satu bannya mengalami kecepatan yang berlebih atau slip, TCS akan mengirim input sinyal ke ECU, sehingga ECU akan mengurangi kecepatan pada ban yang slip itu dan berfokus pada torsi yang kuat, sehingga kendaraan dapat bergerak maju. Lalu analisis data. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, input sinyal dari sensor akan dikirimkan ke ECU. Setelah ECU memproses sinyal tersebut, ECU akan mengirim perintah ke aktuator untuk mengurangi kecepatan pada ban yang slip. Nah, selanjutnya ada intervensi sistem. Pengurangan daya sistem. TCS dapat mengurangi daya mesin dengan cara mengatur aliran bahan bakar dan mengurangi tenaga yang dikirim ke roda melalui throttle atau transmisi. Nah, disinilah
bagaimana cara aktuator bekerja. Setelah mendapat input sinyal dari ECU, penerapannya adalah rem pada roda yang mengalami slip akan dikurangi kecepatannya dan membantu menstabilkan kendaraan dan mengembalikan traksi. Setelah traksi kembali pulih, sistem akan mengembalikan daya penuh ke mesin dan membiarkan kendaraan berakselerasi normal kembali. Dapat dilihat di sini teman-teman, ada komponen-komponen dari penyusun sistem TCS. Sensornya yaitu sebagai pengirim sinyal yang akan diproses ke prosesor. Dari prosesor akan mengirimkan perintah kerja ke aktuator. Cara kerja TCS sendiri dapat dilihat di sini dari sensornya. Setiap sensor akan mendeteksi gangguan atau ketidaknormalan pada bagian yang disensor ataupun sensor itu berada. Nah, setelah sensor tersebut mendeteksi adanya gangguan, akan memberikan input sinyal ke ECU. ECU yang bekerja sebagai otak akan memproses. Jika salah satu ban mengalami slip, ECU akan meminta ke aktuator untuk mengurangi putaran ban melalui brake valve. Dalam sistem TCS, ECU dapat mengatur throttle dan injektor untuk mengurangi jumlah bahan bakar, sehingga kecepatan dapat dikurangkan dan berfokus ke torsi untuk menggerakkan ban yang masuk ke ruang bakar, mengurangi power yang dihasilkan pada saat akselerasi. Sistem ABS, prinsip kerjanya adalah pengendalian tekanan rem, meliputi pengurangan tekanan. Ketika roda terdeteksi hampir terkunci, ABS akan mengurangi tekanan pada roda tersebut menggunakan pompa dan katup yang mengontrol aliran hidrolik, lalu pengembalian tekanan. Setelah roda kembali berputar, ABS akan menerapkan kembali tekanan rem untuk meminimalkan jarak pengereman tanpa pengunci roda. Intervensi berulang. Proses ini terjadi secara berulang dengan sangat cepat. Cara kerjanya adalah pada kaliper rem akan terus melakukan penguncian atau pengereman secara berulang kali dalam waktu yang cepat. Jadi sebentar-sebentar, sehingga kecepatan pada kendaraan yang awalnya cepat kencang akan menurun secara signifikan tanpa membuat kendaraan itu dapat langsung berhenti, sehingga pada saat mengemudi pengemudi tidak akan kehilangan kontrol pada kendaraannya. Sensor bekerja mendeteksi kecepatan roda. Jika mengalami atau pada sensor dirasakan pengereman penuh secara mendadak, sensor akan mengirimkan sinyal ke prosesor. Prosesor akan memerintah agar aktuatornya, yaitu hydraulic control valve, untuk tidak mengunci. Dapat dilakukan pengereman secara berulang. Dalam hitungan waktu yang sangat cepat dilakukan pengereman berulang secara berkali-kali. ABS pump akan menghasilkan tekanan agar setelah dilakukan pengereman, tekanan tidak berkurang dan ABS tetap responsif mengatur tekanan rem secara dinamis selama proses pengereman. Sekarang kita lanjut ke sistem airbag. Airbag bekerja dengan cara mendeteksi kecelakaan. Airbag dilengkapi dengan sensor yang mendeteksi seperti juga gaya G-force dan mengidentifikasi apakah kecelakaan cukup parah untuk memicu pengembangan airbag. Jika sensor mendeteksi kecelakaan yang cukup parah, sinyal dikirim ke unit kontrol airbag. Dalam waktu kurang dari 1 detik, sistem akan mengaktifkan pemicu, menghasilkan gas untuk mengembangkan airbag. Nah, di sini ada komponen-komponennya, sudah diberikan keterangan bagaimana cara kerja dan fungsi dari komponen tersebut. Yang pertama ada sensor akselerometer, sensor kecelakaan,
dan sensor posisi kursi. Nah, posisi kursi ini itu untuk mengukur dari gaya atau massa penumpang, biasanya terletak di bawah kursi penumpang atau pengendara, sehingga jika tidak dirasakan adanya tekanan berat badan, sensor tidak akan bekerja dan mencegah airbag mengembang. Lalu ada prosesor atau ACU, Airbag Control Unit, merupakan prosesor utama yang menerima data dari sensor-sensor, menganalisis data dan menentukan apakah kondisi tabrakan cukup parah untuk mengaktifkan airbag. Jika terdeteksi, ACU akan mengirimkan sinyal untuk mengaktifkan airbag tersebut. Aktuatornya adalah inflator atau pengisi gas, menghasilkan gas untuk mengembang airbag dalam waktu singkat melalui reaksi kimia. Bila salah satu sensor tidak bekerja atau mengirimkan sinyal berbeda, ACU akan memproses hal tersebut dan menimbangkan perintah yang sesuai bekerja bila diperlukan. Ini pada gambarnya dilihat, ini ada inflator, tempat jadinya reaksi kimia pada kendaraan untuk memicu nitrogen agar kantong pada airbag dapat mengembang. Crash sensor, nah input sinyalnya, setelah dapat input sinyal dan dikirimkan dari ACU, barulah inflator akan bekerja. Inflator ini akan memisahkan dua komponen yang dapat menyebabkan reaksi kimia. Setelah mengembang, pengempisan juga perlu dilakukan untuk mengurangi risiko cedera akibat benturan dengan airbag itu sendiri dengan cepat setelah airbag bekerja atau mengembang. Maintenance-nya sendiri dapat dilihat teman-teman. Dalam setiap komponen kendaraan itu sangat diperlukan maintenance yang rutin, sehingga memastikan komponen tersebut atau sistem tersebut dapat bekerja dengan optimal bila diperlukan dalam situasi kondisi yang mendadak. Ada maintenance TCS, ABS, airbag. Dan airbag sendiri setelah airbag mengembang, komponen airbag tersebut tidak dapat digunakan kembali karena reaksi kimia hanya dapat dilakukan sekali dan diperlukan pergantian ulang komponen airbag, yaitu inflatornya dan kantong airbagnya. Bahkan sensornya juga biasanya akan mengalami kerusakan setelah kecelakaan dan perlu diganti. TCR sendiri tidak perlu banyak-banyak ya maintenance-nya, hanya perawatan dan tidak perlu sampai mengganti unit, digunakan harian gitu, hanya untuk mendukung performa kendaraan. Kalau ABS juga tidak perlu sampai mengganti komponen, hanya perlu dibersihkan dan dipastikan setiap komponen penghubungnya dalam kondisi optimal dan layak pakai. Ya, sekian presentasi materi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan dapat menjadi pembelajaran bagi teman-teman juga. Sekian dari saya. Sampai jumpa.